Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 menuliskan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus menuliskan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Seberapa jauh kesaksian kita bergantung pada sejauh mana kita mengenal Kristus. Tidak ada orang yang dapat bersaksi bagi Tuhan tanpa mengenal Dia. Seberapa jauh kita mengenal Kristus menentukan besarnya kesaksian yang kita pikul. Mengenal Kristus berarti mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya merupakan bagian utama dari pengenalan kita tentang diri Kristus. Kuasa Roh Kudus didasarkan pada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak mungkin ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah untuk bersaksi bagi Kristus, dan inti dari kesaksian kita adalah pengenalan tentang Kristus. Hanya mereka yang telah menerima Roh Kudus dan kuasa kebangkitan yang dapat bersaksi bagi Tuhan. Mereka yang tidak mengenal kuasa kebangkitan tidak memenuhi syarat untuk memikul kesaksian Kristus. Siapa yang memenuhi syarat untuk memikul kesaksian Kristus dan untuk bekerja bagi Tuhan? Pertanyaan ini adalah tentang mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Mendapatkan kuasa Roh Kudus bukanlah sebuah tujuan. Sekalipun dipenuhi kuasa Roh Kudus adalah hal yang baik, hal itu bukan tujuan kita. Sejauh kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus, kepenuhan kuasa Roh Kudus akan datang sendirinya. Kepenuhan kuasa Roh Kudus adalah hasil dari mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Saat kita mengenal Kristus, kita akan memperoleh kesaksian, dan dengan sendirinya kita akan beroleh kuat kuasa untuk bersaksi. Sebuah kesaksian bukanlah doktrin. Kita tidak dapat memberikan kesaksian dari pikiran kita. Kesaksian juga bukan teologi. Hal itu bukan eksposisi Alkitabiah tentang Injil. Kita tidak dapat bersaksi bagi Kristus di luar apa yang kita kenal tentang diri Kristus. Ukuran Kristus yang kita kenal adalah seberapa banyak pernyataan yang kita buat di hadapan Allah dan manusia. Adalah mustahil untuk memiliki kuat kuasa untuk bersaksi, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tanpa pengenalan seperti di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Begitu kita mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dengan sendirinya kita akan bersaksi bagi Kristus dan memiliki kuat kuasa Roh Kudus. Semua hal ini berdasarkan pada pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini kita mungkin bertanya-tanya, apa syarat untuk bekerja bagi Tuhan? Sering orang berpikir bahwa selama seseorang dapat berbicara dengan baik, dapat menjelaskan Alkitab dengan baik, dan memiliki pikiran yang jernih, dia dapat melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Namun seorang hamba Tuhan yang sejati tidak berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuannya, melainkan berdasarkan pengalaman dan pengenalannya tentang Tuhan. Perkara ini berkaitan dengan seberapa kita mengenal Kristus. Setelah kita membicarakan Kristus yang kita kenal, seberapa banyak pengenalan yang masih kita punya. Sering setelah kita membicarakan pengenalan kita tentang Kristus, tidak ada lagi yang tersisa selain yang sudah dibicarakan. Ini adalah kehidupan yang dangkal. Hal ini bukan kesaksian dari seseorang yang mengenal Kristus. Kita semua mengenal bahwa Kristus adalah juru selamat. Tetapi selain hal itu, apa lagi yang kita kenal? Mengenal Kristus sebagai juru selamat adalah syarat minimum bagi setiap orang Kristen. Kita perlu terus bergerak maju dan memperoleh pengalaman yang tidak didapatkan orang lain sebelum kita dapat memimpin orang lain. Bila kita tidak mengenal Tuhan secara mendalam, apa gunanya semua eksposisi Alkitab yang dilayankan?
Kita harus menyadari bahwa mengenal salib Kristus adalah mengenal Kristus. Yang diperlukan manusia bukanlah doktrin keselamatan, tetapi keselamatan itu sendiri. Apa yang orang perlukan bukanlah ajaran tentang kemenangan, tetapi hayat yang menang. Yang diperlukan bukanlah ajaran tentang kebangkitan dan kenaikan Kristus, melainkan kuasa kebangkitan dan kenaikannya. Beberapa orang hanya dapat membagikan doktrin, sedangkan orang lain memiliki pengalaman tentang apa yang mereka ajarkan. Bila kita hanya dapat menyampaikan pengajaran, tetapi tidak dapat bersaksi bagi Kristus, kita tidak banyak berguna. Hal ini bukan berarti bahwa pengajaran Alkitab, gagasan, dan kefasihan Alkitab itu buruk dan tidak perlu. Hal-hal itu baik dan sangat membantu. Namun demikian, kebutuhan kita yang tidak tergantikan adalah pengenalan tentang Kristus. Ini adalah tujuan kita. Tidak masalah bila kita tidak dapat berbicara dengan fasih tentang darah. Yang penting adalah mengalami darah yang membersihkan hati nurani kita. Tidak penting bahwa kita tidak dapat berbicara tentang pengajaran salib. Yang penting adalah mengalami salib. Kita adalah saksi-saksi Kristus, bukan pengajar doktrin tentang Kristus. Mereka yang mengenal Kristus pasti memiliki sejarah pengenalan tentang Kristus. Bila kita tidak memiliki sejarah pengenalan tentang Kristus, kita tidak dapat berkata telah mengenal Kristus. Bila kita harus mengajar orang lain tentang memikul salib, dapatkah kita menceritakan realitas memikul salib? Bila kita harus berbicara tentang kuasa kebangkitan, apakah kita memiliki pengalaman kuasa kebangkitan? Kita dapat memberitahu orang tentang kerendahan hati, tetapi apakah kita memiliki kerendahan hati yang berbeda dari watak alamiah kita, melainkan yang berasal dari kuasa kebangkitan? Bila kita tidak memiliki kesaksian seperti itu, kita tidak dapat membicarakan kebenaran tentang hal itu. Bila kita tidak mengenal Kristus, kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi Kristus. Kita perlu pengenalan Kristus yang dalam, agar kita memenuhi syarat untuk bekerja bagi Tuhan. Kita mengejar sesuatu yang konkret, bukan sekedar doktrin. Setiap kali kita berdiri untuk berbicara, kita harus memberikan sesuatu yang konkret dan nyata kepada orang lain. Satu-satunya hal yang akan membuahkan hasil adalah perkara-perkara konkret yang ada di balik doktrin-doktrin. Doktrin saja tidak berarti apapun. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 bahwa kita harus mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Mengapa Paulus mengatakan kuasa kebangkitan, bukan kuasa salib? Hal ini karena salib adalah kematian di aspek negatif, sebuah penghentian dan sebuah akhir. Namun kebangkitan adalah sesuatu yang ada di aspek positif. Hal ini adalah hayat yang bangkit dari kematian, pemulihan dari sesuatu yang sudah berakhir. Kebangkitan adalah sesuatu yang keluar dari kematian, sesuatu yang melampaui alam. Kebangkitan adalah sesuatu yang disempurnakan melalui kematian. Apakah potensi dan kemampuan diri kita telah melalui kematian? Sudahkah pikiran kita melalui kematian dan Allah mengembalikan lagi dalam kebangkitan? Apakah perkara yang kita lakukan ada di alam kehidupan biasa, ataukah ada di dalam kebangkitan? Alam kehidupan biasa adalah sesuatu yang alamiah, sedangkan alam kebangkitan adalah sesuatu yang disempurnakan melalui kematian. Alam kehidupan biasa ini kita warisi dari orang tua kita, sedangkan alam kebangkitan adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Kebangkitan adalah apa yang telah disempurnakan oleh kematian dan dihidupkan kembali. Misalnya kita punya hikmat, keterampilan, dan daya tarik alami. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan menggunakan hal-hal ini. Aku tidak akan menggunakannya untuk kemuliaanku sendiri. Aku bersedia untuk melalui kematian dan kebangkitan, serta menyerahkan hal-hal ini di dalam kematian, agar aku mendapatkannya kembali dari tangan-Mu. Pengalaman kebangkitan adalah melepaskan segala sesuatu yang alamiah melalui kematian,
tidak lagi mempercayainya, dan tidak memuliakannya. Seolah-olah kita sudah mati, hikmat kita mati, keterampilan kita mati, dan daya tarik alamiah kita juga mati. Segala sesuatu yang kita miliki telah hilang, dan kita tidak dapat melakukan apapun lagi. Setelah beberapa waktu, mungkin 3 hari, 3 bulan, atau 3 tahun, Tuhan datang dan mengembalikan keterampilan serta hikmat kita. Namun meskipun kita telah mendapatkannya kembali, hal-hal itu telah berubah. Segala kebaikan yang kita miliki bukan lagi milik kita. Salib telah memisahkan kita dari hal-hal itu. Kita tidak berani lagi menggunakan hal-hal itu, dan malah menyerahkannya kepada Tuhan untuk digunakan seturut kehendaknya. Hal-hal itu bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Kehilangan melalui kematian dan memperoleh kembali semacam ini adalah inti dari kebangkitan. Banyak orang damba untuk bekerja bagi Tuhan, tetapi apakah dirinya telah melalui kematian? Apakah kita telah kehilangan apa yang kita pikir dapat dipakai Tuhan? Kita harus tahu bahwa kebaikan alamiah kita tidak dapat digunakan untuk melayani Tuhan. Kita harus melepaskannya melalui kematian. Adalah satu berkat untuk kehilangan dalam kematian, karena dengan demikian kita akan mulai mengenal kebangkitan. Dalam hidup sehari-hari, setiap kali kita mati dan hidup kembali, kita mendapatkan pengalaman kematian dan kebangkitan yang baru. Pengalaman kematian dan kebangkitan adalah sebuah siklus. Hal itu menempatkan segala sesuatu yang ada di dalam Adam, yang baik maupun yang buruk, melalui kematian dan mengembalikan kita ke dalam Kristus. Proses kematian dan pemulihan menempatkan kita pada posisi kebangkitan dan membuat kita memenuhi syarat untuk menyatakan kuasa Roh Kudus. Dalam kisah Matias menggantikan Yudas Iskariot, para murid harus memilih satu orang di antara orang-orang yang senantiasa datang berkumpul dengan mereka selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Mulai dari saat baptisan Yohanes sampai pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka harus memilih satu orang untuk bersama mereka menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan. Orang yang terpilih harus menjadi saksi dan bersama-sama menantikan Roh Kudus di Yerusalem. Rasul-rasul itu tidak segera keluar untuk bekerja, melainkan tetap tinggal di Yerusalem. Mereka dapat tetap tinggal di Yerusalem karena sudah ada latar belakang antara mereka dan Tuhan. Hanya mereka yang memiliki sejarah dan latar belakang seperti itu yang dapat menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Satu-satunya jenis orang yang dapat menjadi saksi Kristus adalah mereka yang mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kita perlu ingat bahwa setiap orang yang ingin menjadi saksi Kristus harus tahu artinya kehilangan dalam kematian dan mendapatkan kembali dalam kebangkitan. Hanya mereka yang memiliki sejarah bersama Kristus, yang telah mengalami kematian dan kebangkitannya, dan yang mengenal kuasa kebangkitannya, memenuhi syarat untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih pada kita semua. Tuhan memberkati.